Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Elestari. NIM saya 0602 13 82 53 0081. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan forum berbicara kritis. Yang pertama itu ada definisi. Di sini ada beberapa forum. Yang pertama itu ada diskusi panel, seminar, konferensi, simposium, kolokium, dan debat. Yang pertama itu adalah definisi diskusi panel. Diskusi panel adalah forum yang menghadirkan beberapa ahli atau narasumber untuk membahas suatu topik di depan audiens. Yang kedua, seminar. Seminar adalah satu pertemuan diikuti oleh sekelompok orang guna membahas hal tertentu serta mencari solusi dari tema atau topik yang sedang diangkat. Yang ketiga, yaitu konferensi. Konferensi yaitu pertemuan besar yang melibatkan banyak peserta untuk bertukar pendapat dan juga terjadi di berbagai institusi atau daerah. Yang keempat yaitu simposium. Simposium adalah forum di mana beberapa pembicara mengemukakan pandangan mereka mengenai satu tema yang sama. Yang keempat yaitu kolokium. Kolokium adalah pertemuan ilmiah dalam kelompok kecil yang membahas suatu penelitian atau topik akademik secara mendalam. Yang keenam yaitu debat. Debat adalah forum di mana ada dua pihak atau dua tim yang memiliki pandangan berbeda untuk mengenai suatu isu. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Itu selanjutnya ada tujuan. Yang pertama yaitu ada tujuan diskusi panel, yaitu yang bertujuan untuk memberikan informasi pada pendengar tentang suatu permasalahan yang ditinjau atau beberapa aspek melalui kegiatan diskusi. Yang kedua yaitu seminar. Tujuannya itu untuk menginspirasi peserta untuk mengembangkan ide-ide baru dan meningkatkan pemahaman peserta tentang topik yang dibahas. Yang ketiga, konferensi. Konferensi tujuannya itu adalah berbagi pengetahuan dan informasi, memperluas jejaring, mengidentifikasi tren dan peluang. Yang keempat yaitu simposium. Simposium itu tujuannya itu untuk memaparkan berbagai aspek yang berbeda terkait suatu permasalahan topik tertentu dan membagikannya kepada pihak yang membutuhkan. Dan yang kelima yaitu kolokium. Kolokium itu tujuannya untuk menguji kesiapan dan pemahaman mahasiswa tentang penelitian yang sedang dilakukan. Yang keenam, debat. Debat itu tujuannya adalah untuk mempertahankan argumen masing-masing tim dan menunjukkan argumen siapa yang paling kuat. Selanjutnya, jumlah dan karakteristik peserta. Yang pertama adalah diskusi panel. Diskusi panel itu pesertanya biasanya terdiri dari 3-6 orang. Satu moderator yang biasanya menjalankan diskusi dan juga ada audiens atau peserta. Yang kedua, seminar. Nah, peserta di seminar ini ada terdiri dari pemateri, peserta yang jumlahnya tidak terlalu besar, sekitar 10 atau sampai 50 orang. Selanjutnya yang ketiga yaitu konferensi. Konferensi ini pesertanya mencakup bisa mencapai ratusan atau sampai ribuan orang, tergantung pada tema konferensi yang akan diambil. Yang keempat adalah simposium. Simposium itu pesertanya itu tidak memiliki batas yang sangat ketat, tetapi biasanya itu terdiri dari sekitar 20-100 orang. Nah, yang kelima yaitu kolokium. Nah, kolokium ini lebih kecil dari simposium, biasanya pesertanya itu terdiri dari 10-30 orang, agar diskusi itu berlangsung lebih mendalam dan fokus pada pembahasan ilmiahnya. Yang keenam yaitu debat. Pesertanya itu terdiri dari dua tim, yang dimana satu tim itu terdiri dari 2-3 orang dan memiliki moderator, dan juga kalau debat itu dikompetisikan itu ada juri minimal 1 atau 3. Selanjutnya peran moderator. Yang pertama itu diskusi panel, yaitu perannya itu berperan aktif karena untuk mengarahkan jalannya presentasi untuk jalannya diskusi sesuai dengan tema serta mendorong terjadinya interaksi aktif. Yang kedua itu seminar. Seminar moderatornya itu lebih pasif karena itu hanya memimpin diskusi mulai dari pemaparan topik, pembicaraan hingga penutup. Yang ketiga yaitu konferensi. Konferensi ini bersifat aktif karena dia juga mengatur jalannya presentasi, terus setiap sesi tanya jawab dan juga mengatur waktu dan mengawasinya, dan di akhirnya itu menyimpulkan pembahasan yang sedang dibahas pada acara tersebut. Yang keempat itu adalah simposium. Simposium ini lebih aktif karena dia lebih mengarahkan diskusi agar tetap fokus pada topik yang dibahasnya.
Yang kelima yaitu kolokium. Kolokium itu tugas moderatornya itu lebih aktif juga, tidak hanya mengawasi tetapi juga aktif dalam memandu jalannya diskusi agar semua peserta itu dapat berpartisipasi dan diskusi berjalan lebih baik. Yang keenam adalah debat. Perannya itu aktif karena moderatornya sebagai pengatur dan pengendali jalannya debat agar diskusi itu berlangsung adil dan terstruktur. Yang selanjutnya yaitu adalah tingkat formalitas yang berlaku. Yang pertama itu ada diskusi panel. Tingkat formalitasnya itu semi formal karena walaupun kegiatannya tetap terstruktur dengan moderator dan panelis, tetapi suasananya itu biasanya lebih santai. Yang kedua seminar. Seminar ini lebih formal karena biasanya itu memiliki susunan acara atau rundown-nya, ada pembicaranya, moderator, peserta, serta mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat. Yang ketiga yaitu konferensi. Nah, konferensi ini sangat formal karena konferensi ini kan biasanya dihadiri banyak peserta dan memiliki agenda resmi, jadi harus formal. Yang keempat yaitu simposium. Simposium tingkat formalitasnya itu formal juga karena simposium ini kan menghadirkan beberapa pembicara ahli. Jadi itu membahas suatu topik dari berbagai sudut pandang. Yang kelima yaitu kolokium. Kolokium itu semi formal hingga formal, maaf. Karena jumlah pesertanya kan lebih sedikit, jadi diskusinya itu lebih mendalam dan suasananya itu lebih fleksibel tapi tetap ilmiah. Yang keenam yaitu debat. Debat itu formalitasnya itu formal karena debat juga memiliki aturan yang jelas mengenai waktu berbicara, terus urutan penyampaiannya. Jadi moderator itu harus lebih formal. Selanjutnya yaitu hasil atau keluaran yang diharapkan dari forum tersebut. Yang pertama, diskusi panel itu diharapkan menghasilkan pemahaman yang lebih luas tentang suatu topik karena peserta dapat melihat berbagai sudut pandang para ahli pada diskusi tersebut. Yang kedua, seminar. Seminar itu diharapkan untuk bertambahnya pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai topik yang dibahas. Yang ketiga, konferensi. Konferensi ini diharapkan untuk pertukaran gagasan, terus hasil penelitian, kerjasama ilmiah, dan kesimpulan penting dalam bidang tertentu. Yang keempat yaitu simposium. Simposium ini diharapkan agar pemahamannya tuh lebih mendalam tentang suatu tema melalui berbagai pandangan atau pendapat para ahli. Yang kelima yaitu kolokium. Kolokium itu diharapkan yang diharapkan itu adalah masukannya, kritik, saran ilmiah tentunya, dan untuk menyempurnakan penelitian atau gagasan yang dipresentasikan oleh mahasiswanya. Yang keenam yaitu debat. Itu diharapkan adalah penilaiannya terhadap kekuatan argumen dan juga menentukan pihak-pihak yang paling kuat atau paling meyakinkan begitu. Selanjutnya tugas yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi artificial intelligence atau AI dalam perkembangan pendidikan tinggi. Nah, saya di sini memilih seminar. Alasan saya memilih seminar yaitu karena menurut saya itu seminar itu kan merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan. Jadi dalam pendidikan ini secara jelas serta memberikan kesempatan peserta untuk berdiskusi dan juga menambah wawasan tentang penggunaan AI dalam pembelajaran. Yang kedua itu struktur acara yang diusulkan. Struktur acaranya itu saya mengusulkan tentang yang pertama pembukaan, kedua sambutan, kedua sambutan pemimpin fakultas, ketiga pemaparan materi oleh narasumber, keempat diskusi dan tanya jawab, dan yang kelima adalah kesimpulan dan penutupan. Yang ketiga potensi tantangan dan cara mengatasinya. Yang pertama itu adalah rendahnya partisipasi peserta. Nah, cara mengatasinya mungkin moderator itu harus lebih aktif untuk menyapa peserta. Jadi peserta itu lebih berpartisipasi dalam acara tersebut. Yang kedua itu adalah kendala teknis dalam peralatan presentasi. Nah, sebelum mulainya acara, kita kan harus mengecek terlebih dahulu agar tidak terjadi kendala teknis. Yang ketiga adalah keterbatasan waktu dalam diskusi. Nah, jadi sebelum memulai acara, kita harus menentukan berapa lama waktu berdiskusi. Jadi ketika kita berdiskusi itu tidak ada keterbatasan waktu, jadi kita bisa mengoptimalkannya. Dan yang keempat adalah
ketidakpahaman peserta oleh materi yang sedang dibahasnya. Nah, seharusnya sebelum kita menghadiri acara tersebut, kita itu kan harus, walaupun kita harus mencari terlebih dahulu garis besar dari topik itu, walaupun tidak semuanya, tapi kita harus tahu garis besar apa yang dibahas dalam topik acara tersebut. Yang keempat adalah cara mengukur keberhasilan kegiatan. Yang pertama itu adalah tingkat partisipasi peserta. Yang kedua, kelancaran pelaksanaan acara. Yang ketiga, adanya umpan balik dari peserta. Dan yang keempat adalah banyaknya peserta yang hadir dalam acara tersebut. Baiklah, mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.